813 di Komo Podcast. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu dari Airsoft Ter Gorontalo. Biasa mereka sebut dengan Tenggo ya. Selamat datang bro di Komo Podcast. Jadi kita berbicara tentang cuma keberadaan pada umumnya airsoft yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Gorontalo. Tanggapan saudara bro bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tapianto. Saya selaku Wakil Ketua Pengurus Daerah INASOK Gorontalo, Indonesian Airsoft Association. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya airsoft itu. Airsoft itu kalau di Indonesia itu bisa dikatakan adalah salah satu olahraga rekreasi masyarakat. Olahraga rekreasi masyarakat ya. Ya. Olahraga rekreasi masyarakat itu pun sendiri itu sudah diatur dalam undang-undang sistem olahraga nasional. Yang mana di dalam undang-undang tersebut olahraga dibagi 3. Jadi ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi, dan ada olahraga pendidikan. Nah, khususnya olahraga rekreasi ini di Indonesia kita bernaung di Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau yang disingkat dengan KORMI. KORMI Ya. Ya. Jadi status KORMI sendiri itu kedudukannya itu setara dengan KONI yang mana menaungi olahraga prestasi di Indonesia. Oh, jadi KORMI ini menaungi airsoft yang ada di Indonesia ya. Jadi airsoft ini sudah diakui oleh undang-undang khususnya di Republik Indonesia. Sudah merupakan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Oh begitu. Jadi kepengurusan dari KORMI Nah, ke daerah apa? Kalau di daerah sendiri itu ada pengurus daerahnya masing-masing. Jadi pengurus provinsi di daerah itu pengurus provinsi KORMI daerah. Pengurus provinsi KORMI daerah. Anda sebagai apa di KORMI? Kalau di KORMI, kalau di pusat apa? Ya, jabatan di pusat apa? KORMI nasional. Saya nggak masuk ke pengurusan. Oh, KORMI ya. Kalau di daerah? Kalau di daerah sendiri itu kemarin baru diajukan oleh induk olahraga saya, INASOK daerah Gorontalo, sebagai anggota Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangan provinsi. Oh bentar, tadi saudara bicara tentang INASOK. Kalau INASOK ini apa INASOK ini? Bagian dari apa INASOK di airsoft? Ya. Saya jelaskan di sini, INASOK itu dia sebagai induk olahraga airsoft. Oh, jadi hanya INASOK saja yang induk airsoft di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri kita mengenal ada 4 induk olahraga airsoft. Ya. Jadi salah satunya adalah INASOK itu sendiri. INASOK itu sendiri baru apa lagi? Yang 3-nya itu ada Federasi Airsoft Indonesia. Ya. Ada Airsoft Brotherhood Unity. Ya. Sama Persatuan Olahraga Airsoft seluruh Indonesia. Oh. Terima kasih. Jadi sekarang saudara ini termasuk di pengurus daerah tentang airsoft. Yang komunitas airsoft di Gorontalo ini dari komunitas saudara apa sekarang ini? Khususnya saya dari klub Tenggo. Iya. Apa itu Tenggo? Tactical Airsoft Legion Gorontalo. Oh, Tactical Airsoft Legion Gorontalo. Sudah berapa lama terbentuk Tenggo ini? Tenggo itu sendiri dia sudah terbentuk semenjak tahun
2016. Tahun 2016 ya. Iya. Keanggotaan Keanggotaan klub ini ya, kan? iya, Klub. keanggotaan klub. Klub. Iya. Sudah berapa orang nih kan keanggotaan klub Tenggo ini? Kalau untuk keanggotaan klub kemarin kita melakukan pendataan lagi. Yang masih aktif itu sekitar 40-an orang. 40-an orang Iya. ya. Kita buka masker saja ya biar enak berbicara, kita kopi-kopi, kita bicara santai aja, Mas Bro. Biar enak lah. So vaksin tuh. Sudah divaksin 3 kali lagi. Terakhir booster. Oke, kita lanjut. Tadi Anda kan bilang bahwa airsoft di bawah naungan Kormi ya. Di bawah naungan Kormi, baru habis itu di bawahnya Inasok. Iya. Inasok membawahi Tenggo. Iya. Tenggo ini berdiri sejak tahun 2016. 2016. Yang sudah dibuat oleh komunitas atau klub Tenggo di daerah Gorontalo, khususnya Gorontalo sampai ke nasional, apa saja prestasi Tenggo ini yang pernah dibawa? Ya, untuk Teguh sendiri kebetulan kita 2016 pernah mengikuti Tapisa di Jakarta. Jadi Tapisa itu dia sejenis olimpiade tapi khusus untuk olahraga rekreasi. Iya. Khusus olimpiade khusus Olahraga rekreasi. Khususnya airsoft. Airsoft adalah salah satu cabang olahraga. Oh, banyak ya cabang Banyak. olahraganya. Apa saja itu yang diikuti di kompetisi itu selain airsoft? Kalau untuk olahraga rekreasi sendiri di Indonesia sih banyak sebenarnya cabang olahraganya. Banyak ya. Iya. Jadi antara lain ada kempo, ada gateball, ada off-road, Ya. ada olahraga tradisional. Oh, jadi termasuk di Kormi itu Iya. ya? Oh ya. Sekarang yang jadi pertanyaan sekarang saat ini khususnya ke saya tentang legalitas komunitas khususnya airsoft yang berdiri di Gorontalo ini, apakah sudah regulasi bagaimana itu, atau sudah ada pengurus yang sudah didata oleh kepengurusan pusat? Kalau untuk airsoft sendiri regulasinya kita masih menginduk di peraturan kepolisian tahun nomor 8 tahun 2018 tentang maaf saya salah. Oh, jadi Peraturan masih peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis airsoft dan paintball. Itu yang sekarang jadi polemik di masyarakat tentang airsoft ini. Karena airsoft sebelumnya gini, airsoft ini ketika untuk bergabung kan ada syarat-syaratnya. Iya. Salah satunya punya apa ini, mau dibilang senjata atau Untuk airsoft sendiri kita tidak pernah menyebut dengan kata senjata ya. iya. Nah, jadi untuk penyebutan alat yang kita pakai ini, replika senjata ini, kita menyebutnya unit. Oh, unit ya. Iya. Oh, ini yang di depan saudara ini Iya. yang dipergunakan Iya. untuk kompetisi ya. Ya, untuk game. Ini salah satunya. Iya. Ini salah satunya unit airsoft. Iya. Perbandingannya 1:1 ini. 1:1. Sama ya. Ini unit yang panjang ya. Iya, laras panjang. Kalau yang itu, Ini unit laras pendek. oh ini unit laras pendek ya. Iya. Jenis handgun ya. Iya. Perbedaannya memang bisa Iya. 1:1. Iya. Jadi sekarang ini kan ada pernah terjadi juga, kita di luar dulu bicara tentang Iya. konteks masalah airsoft untuk cabang olahraga ya. Iya. Bicara tentang ini dulu banyak yang terjadi di masyarakat, khususnya ada yang melakukan tindak kejahatan, ada yang menggunakan
airsoft. Untuk regulasi pengawasan atau pembelian unit ini, apakah terregulasi atau ada tempat-tempat khusus yang bisa dibeli atau ada izin dari pemerintah atau instansi terkait? Untuk izin kepemilikan unit itu sudah diatur dalam Perpol 05. Iya. Jadi setelah kita melakukan pembelian unit ini harus terdaftar di Polda setempat. Oh gitu ya. Iya, Di Polda setempat Iya. terdaftar di Polda. Ini bagian apa? di Direktorat Intelkam. Direktorat Intelkam ya. Jadi semua unit yang Semua ada di unit klub, ya, khususnya di Gorontalo sudah didatakan di. iya, Jadi tidak sembarangan bawa tidak sembarangan. keluar. Baru yang biasa digunakan oleh para penjahat ini kan pernah juga kan terjadi kan, Iya, ada bawa unit, masyarakat kira senjata, main koboi-koboyan, iya. koboi-koboyan di jalanan, orang mereka kira betul ini. Itu yang jadi pertanyaan, apakah semua kalangan bisa memiliki ini unit? Di sini saya luruskan dulu. Kejadian-kejadian kemarin itu kalau yang saya lihat Iya. itu tidak menggunakan unit airsoft. Oh, itu menggunakan airsoft. Ya, itu menggunakan unit airgun. Oh, ada lagi unit Ada. airgun. Iya. Itu beda unit airgun dengan airsoft apa? Bedanya unit airsoft sama airgun itu pertama dari munisi. Jadi untuk amunisi airsoft, ya, disebut amunisi. iya. Untuk amunisi airsoft ini kita sering mengatakannya balet ball. Ini bahannya dari plastik dengan berat 0,20 gram. Ini bahan dari plastik. Iya, bahan dari plastik. Jadi tidak berbahaya Tidak ya. berbahaya. Kalau airgun, Sedangkan airgun itu sendiri amunisinya itu kebanyakan berbahan metal. berbahan metal ya. Iya. Jadi memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iya. Oh, sekarang gini, apa? Tengok kan udah ada klub nih, Iya. udah punya regulasi sendiri juga, ada diketahui oleh kepengurusan pusat. Iya. Jadi unit ini ketika disimpan di mana ini? Apakah dikembalikan ke anggota klub atau ada yang mengatur tentang penyimpanan Pada unit? Untuk Tenggul sendiri kebetulan kita punya sekretariat itu mempunyai gudang penyimpanan unit. Oh, gudang penyimpanan. Iya. Jadi setelah kita kembali habis bermain itu Iya. unit seluruhnya disimpan di Oh, gudang. jadi tidak bebas di bawah ya. Oh, Jadi untuk memudahkan kita untuk pengawasan. Sekarang yang bisa bedakan unit khususnya yang panjang ini apa dengan unit yang asli? Yang unit yang asli. Iya, bahwa ini biar masyarakat tahu, oh, ini unit airsoft untuk mereka untuk olahraga. Nah, ini kebetulan unit yang saya bawa ini tipenya AEG, Automatic Electric Gun. Jadi yang bekerja di unit ini Iya. elektrik ya? ya elektrik. Jadi tenaga penggeraknya itu adalah baterai. Baterai ya. Iya. Baru. Terus yang menjadi pembeda dengan real steel Iya. atau senjata api itu di moncongnya di bagian place hidernya itu Iya. kita memasangkan orange tip. Oh, range Iya. ya. Jadi yang menandakan bahwa ini adalah mainan. Oh gitu. Ah. Oh jadi biar masyarakat tahu Iya. bahwa unit airsoft itu di moncong unitnya ada orange tip. orange tip Iya. yang menandakan bahwa Bahwa itu ini adalah mainan. unit airsoft, Iya. unit mainannya. Oke. Bisa lihat. Sekarang kita kembali lagi ke Tenggo ini. Ini insya Allah masyarakat sudah bisa tahu dan ini hanya mainan ya. Bukan senjata api. Ini jadi masyarakat bisa beda. Kalau unit airsoft ada orange tip nih, Ada orange tip. dan regulasi. Untuk cabang olahraga airsoft sudah dipertandingkan. Untuk saat ini alhamdulillah di Indonesia sudah dipertandingkan untuk olahraga airsoft sendiri.
Jadi, Kalau Tenggo sudah ikut kompetisi mana saja ini? untuk Tenggo kebetulan kita sudah pernah berlaga di Festival Olahraga Nasional, Iya. Olahraga Rekreasi Nasional, Iya. dan alhamdulillah sudah 2 kali juara nasional. Oh, sudah Iya. mantap ya. Tadi bicara tentang Inasok. Inasok ya? Iya. Inasok itu apa? Kepanjangannya Inasok apa? Indonesian Airsoft Association. Di bawah naungan Inasok ada berapa klub ini? Banyak ya? Kalau di Gorontalo, Di Gorontalo, ah, khususnya di Gorontalo ya? iya, yang di Gorontalo sendiri yang berada di bawah naungan Inasok, Iya. Inasok Pengda Gorontalo itu ada 3 klub. 3 klub. Ya, jadi ada Tenggo, Iya. ada VSD, Polnova Spring Division, Iya. dan yang ketiga ada Beng Beng Airsoft Gun, Kalau BASG. kalau klub airsoft di Gorontalo ada berapa? Kalau klub airsoft di Gorontalo setahu saya itu untuk sekarang ada 4. 4 Iya, ada 4. 4 klub ya. Iya, ada 4 klub, tapi yang klub yang satunya itu berbeda afiliasi dengan kita. Kalau yang satu di bawah naungan Di yang bawah, lain ya, iya, organisasi Iya. yang lain. Cuma yang 3 ini di bawah di naungan bawah dengan Inasok. organisasi Inasok. Iya. Sekarang bicara tentang klub Tanggo nih. Iya. Prestasi yang sudah ini kan sudah kancah nasional ya. Iya. Untuk atlet Tenggo, klub Tenggo khususnya klub Tenggo ini itu dari pemerintah atau dari instansi-instansi terkait yang menaungi tentang olahraga yang ada di provinsi, kabupaten, Iya. apakah mereka sudah data ini tentang klub airsoft yang ada di Gorontalo, khususnya Tenggo. Ya, menarik juga pertanyaan ini. Kalau olahraga lain kan Iya. macam sepak bola, takraw kan pemerintah sudah Iya. menaungi itu. Ini airsoft ini yang masih masyarakat masih awam. Ternyata airsoft ini cabang olahraga. Olahraga. Itu yang mau ditanyakan dulu itu. Menarik. Untuk olahraga rekreasi itu sendiri di Provinsi Gorontalo, induk organisasi yang menaungi olahraga rekreasi kebetulan baru terbentuk tahun 2020, Ya. Kormi Provinsi Gorontalo. Hmm. Jadi untuk saat ini mungkin perhatian dari pemerintah mungkin masih agak kurang ya dalam hal pembinaan atlet maupun penyediaan fasilitas sarana prasarana. Iya. Nah. Oh, itu yang penting Iya. itu fasilitas sarana Iya. prasarana untuk atlet-atlet Iya. airsoft Iya. Gorontalo ya. Oh, mudah-mudahan lah pemerintah bisa lihat, bisa menaungi lah. Iya. Apalagi airsoft Gorontalo khususnya Tenggo sudah 2 kali. membanggakan nama Gorontalo sampai di kancah nasional. Untuk yang dipertandingkan tentang airsoft apa saja? Nah, di sini saya jelaskan. Iya. Untuk game airsoft itu sendiri itu sebenarnya dia ada terbagi jadi 2. 2 kompetisi, Jadi 2 tipe permainan. 2 tipe permainan. Yang pertama milsim, military simulation. Jadi dalam permainan milsim itu kita membuat game airsoft itu seolah-olah kita berada di dalam pertempuran. Jadi kayak simulasi pertempuran. Oh, seperti itu. Iya. Oh, jadi airsoft ini memang disimulasikan sebagai army soldier ya? Iya. Oh, jadi mulai dari pakaiannya, Iya. unitnya, Iya. atributnya memang dilihat kayak soldier ya, kayak army ya. Iya. Baru yang kedua? Yang kedua yang sering diperlombakan yaitu tipe jenis pertandingan pertempuran jarak dekat PJD atau Sikibi. Iya, jadi dalam game Sikibi itu sendiri jumlah pemainnya itu dibatasi. Oh, Dibatasi. ada Iya. pembatasan Iya. pemain ya. Nah, Maksudnya bagaimana? jadi dibatasi itu
biasanya dalam kategori kompetisi itu biasa yang dipertandingkan itu 3 lawan 3 atau 5 lawan 5. Oh, macam ini ya basket ya, Iya. 3-on-3 ya, macam futsal begitu Iya. ya. Nah, sekarang kalau tenggo di bidang apa itu? Di apa? Di Sikibi atau di pertempuran? Di Milsim. Iya, Kalau yang sudah yang sudah Tenggo kita- berikan ke Gorontalo ini. Kalau kebetulan yang dipertandingkan di Airsoft itu hanya kategori Sikibi. Oh, belum ada yang ini. Kalau untuk Milsim itu lebih ke apa ya? Untuk Milsim itu sendiri tidak dipertandingkan. Oh, tidak pertandingan. Tidak dipertandingkan itu. Jadi untuk kompetisi khususnya di Indonesia Iya, hanya Sikibi saja yang Sikibi. dipertandingkan. Jenis Sikibi yang dipertandingkan itu gambarannya bagaimana? untuk gambaran Sikibinya itu 3 lawan 3, 5 Iya. lawan 5. Iya. Maksudnya gimana itu? dia lebih ke pertempuran jarak dekat, jadi menggunakan arena yang agak kecil. Agak kecil. Iya, arena agak kecil. Terus di dalam arena itu kita buat ada rintangan, ada apa? Ada skat-skat pembatas. Oh, sekarang. Nah, Iya. sekarang kalau sepak bola kan 2 kali 45 menit. Iya, Kalau bulu tangkis kan poin kan. iya. Kalau Sikibi dilihat dari mana? Poin kah? Atau menit kah? Waktu? Untuk Sikibi sendiri kita mengkombinasikan dua. Jadi untuk waktu itu dalam pertandingan itu biasa 1 kali 5 menit atau 2 kali 5 menit. 1 kali menit, 2 kali menit. Iya. Siapa yang tercepat menghabisi mengalahkan lawan itu yang menang. Yang jadi juara. Iya. Jadi sistem kompetisinya Hitung waktu dengan hitung poin. hitung poin. Iya. Oh, waktu sama poin ya. Iya. Untuk apa? Atlet yang pernah mengikuti Sikibi itu dibiayai oleh organisasi Tenggo, pemerintah, atau klub, atau biaya sendiri ini ke kompetisi ini kasihan. Jadi untuk untuk biaya kita mengikuti kompetisi di luar daerah, kebanyakan kita masih menggunakan biaya pribadi. Oh, biaya pribadi. Iya. Jadi biaya pribadi dari klub. Ini Airsoft bukan di bawah kementerian ya? Enggak, Oh, di bawah kementerian ya? tidak di bawah kementerian. Di bawah KONI? Di bawah Kormi. Kormi setara dengan Kormi KONI. setara dengan Kormi. Anggaran untuk kepengurusan Kormi dari mana? Independen. Untuk anggarannya itu yang saya kurang tahu. Oh, Mungkin belum dari tahu. dia. Oh, belum tahu tentang Iya. anggarannya. Nah, ada yang namanya Perbakin, Persatuan Penembak Indonesia. Iya. Apakah Airsoft juga ini sama dengan Perbakin, atau Inasoft ini organisasinya sama dengan Perbakin, atau di bawah dari Perbakin juga, atau setara? Sama. Untuk status kedudukannya, Inasoft itu setara dengan Perbakin. Oh, Hanya kan Perbakin dia bernaung di bawah KONI. Oh, di bawah KONI. Masuk kategori olahraga prestasi. Oh, sama dengan Inasoft Iya. ya. Kalau Korminya sama dengan Iya, KONI. KONI ya. Jadi untuk Inasoft organisasinya itu setara dengan KONI. Nah, gini, kebetulan ada teman-teman juga yang ingin mau bergabung dengan klub Airsoft khususnya di Gorontalo, khususnya Tenggo. Ada syarat dan ketentuan nggak untuk bergabung di komunitas atau klub Airsoft ini? Sebenarnya syarat untuk bergabung sih tidak banyak. Kalau saya potongnya, kalau umpamanya ke Perbakin kan kita ada tes psikologi dulu, tuh. Atau kita
banyaklah tes Ya. di klub airsoft. Tentunya di airsoft ini apakah ada syarat dan ketentuan untuk bergabung menjadi keanggotaan airsoft? Untuk menjadi keanggotaan persyaratannya hanya gampang sih sebenarnya. Ya. Nah, jadi yang minimal dia warga Indonesia, sudah berusia 18 tahun. Ya. Atau kalau di bawah 18 tahun harus dalam pengawasan orang tua. Iya. Terus untuk unit sendiri, kebetulan kita di Polda kemarin meregistrasi unit, itu kita tetap diminta diuji, tetap mengikuti ujian psikologi. Oh, ada juga tes Ya, psikologi ya. tes Ya, psikologi. ya. Baru Ada ujian psikologi. Terus ada wajib ada unit. kalau untuk gabung sih sebenarnya kita tidak mewajibkan sih. Wajib ada Iya, unit ya. Biar karena- dipinjamkan doang. Iya, Nah, sekarang belum dijawab tadi ini tentang untuk mendapatkan unit tidak di mana ini untuk pembelian unit. Apakah di sembarang tempat atau diregulasi oleh pemerintah tentang toko airsoft sendiri? untuk toko airsoft itu minimal dia mempunyai izin impor dari Mabes Polri. Oh, ada izin impor yang ekspor ya? Iya. Jadi dia toko resmi dibuka di Indonesia atau ada? Ada. Di mana? Ada toko resminya kebanyakan sekarang mereka menjualnya via online. Oh, via online. Iya. Cuma via online aja. Iya. Ada offline. Ya? Untuk yang offline kemarin itu ada tapi nggak tahu sekarang kalau masih buka. Dia kalau nggak salah di STC. Oh, di STC semua. STC Kalau Senayan. yang masa Yang apa penjual. yang untuk Iya. untuk offline ini. Iya. Iya, ini macam asli ini, bro. Sama ini ya. 1:1. Kalau yang selain elektrik untuk airsoft apa saja? Jadi untuk unit airsoft itu dia terbagi jadi 4 jenis. Iya. Jadi ada yang tipe elektrik (AEG), terus ada tipe gas blowback. Jadi tenaga penggeraknya menggunakan gas green gas. Green gas. Iya. Baru Terus ada tipe spring. spring. Iya, tipe spring itu dia menggunakan tenaga pegas. Jadi sistemnya 1 kali kokang 1 kali tembak. 1 kali kokos Iya. ini sama dengan asli ini. Ini sama dengan asli, bisa ditegangkan, Iya. ditembak. Tapi untuk ketika ditembak ke orang tidak melukai ya. Iya, tidak melukai. Tidak bisa membunuh juga. Iya. Itulah dikatakan permainan. Iya. Hanya mainan. Ini hanya mainan ini. Ini mainan, bukan tipe senjata asli. Jadi masyarakat bisa tahu kalau ada koboi-koboyan, lihat DP unitnya, lihat kalau airsoft atau senjata api. Tapi memang susah mau Iya. disamakan. Iya. Oke, untuk persyaratan jelas, untuk unitnya juga jelas dibeli secara online dan sudah diregulasi oleh pemerintah. Nah, sekarang gini, untuk atlet yang ada di Gorontalo khususnya airsoft, dari kepengurusan Inasok atau Inasok provinsi, ada tidak pengembangan atlet yang ada di Gorontalo? Ada tiap minggu latihan, pokoknya ada dijadwalkan lah untuk latihan, atau nanti sudah ada kompetisi baru latihan? Kebetulan kita di Inasok sendiri, atau lebih spesifiknya di Tenggo, klub Tenggo, itu kita sudah menjadwalkan untuk latihan. Tiap hari apa itu latihan kalau Tenggo ini? Biasa kita latihan tiap hari Minggu. Markas Tenggo ini mana? Untuk sekret Tenggo sendiri kita beralamat di Jalan Yusuf Hasiru di kompleks Handalia Cafe. Oh, dari kafe. Iya. Pernah juga di Gorontalo itu pernah membuka atau ada pernah dibuka turnamen kompetisi lalu di Gor Iya. di Gor Davitoni. Gor Davitoni. Siapa saja itu yang ikut itu, daerah masa yang ikut itu? Untuk event kemarin itu. Event, maksudnya event. Untuk event kemarin itu kita buat open turnamen, jadi
pesertanya itu kita tidak batasi. Jadi pesertanya ada yang dari luar ada ya? Dari Bandung ada, dari Kalimantan. Kalimantan ya. Oke, terima kasih. Tujuan Tikomo Podcast ini sebenarnya Mas Bro hanya mengedukasikan masyarakat bahwa airsoft itu hanya mainan. Ya. Airsoft itu hanya untuk cabang olahraga. Ya. Dan airsoft itu diregulasi oleh pemerintah. Ya. Itu jelas. Yang berikutnya bahwa tidak sembarangan membawa memiliki unit airsoft karena undang-undang jelas mengaturnya tidak sembarang untuk membawa dan memiliki karena ini hanya untuk olahraga. Ya. Satu sebelum saya tutup pembicaraan yang hangat malam ini, satu kata atau pesan kalimat untuk kepolisian. Untuk kepolisian. Bapak Joey kan polisi. Ya. Jadi pesan saya untuk Polri agar lebih maju, lebih humanis, lebih presisi dalam bertugas. Terima kasih untuk airsoft Indonesia khususnya Gorontalo. Untuk airsoft Indonesia tetap semangat, selalu maju dalam berprestasi dan selalu menjunjung tinggi sportivitas ya. Bukan. Selalu bersikap sopan, santun, bersikap santun kepada masyarakat, bersikap profesional ya kepada masyarakat. Ya. Oke, terima kasih Mas Bro, pengurus Inasok Provinsi Gorontalo. Pesan Tikomo Podcast, semoga airsoft Indonesia semakin maju dan cabang olahraganya bisa dilihat pemerintah, bisa ada wadah untuk airsoft.